Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto. Khusus pembahasan garis besar Sekolah Sahabat pelajaran yang ke-9 atau outline dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Sebelum kita mempelajari, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari garis besar pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-9 ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, berikan hikmat untuk memahami dan mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, garis besar Sekolah Sahabat pelajaran ke-9 dengan judul Sumber Kehidupan. Yang pertama, yang disebut dengan sumber hidup. Yesus berkata, akulah kehidupan, ya, sumber kehidupan. Dalam Yohanes 5 ayat 26, Yesus menekankan, Yesus memiliki ciri yang membedakan antara dia dari semua makhluk ciptaan. Dia mempunyai kehidupan di dalam dirinya sendiri. Kemudian berkat kualitas ini, Yesus mampu menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan 18. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi motivasi Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya? Yang pertama, menyingkapkan Bapa kepada kita. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Yang kedua, memberi kita hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Di dalam Yesus kita benar-benar dapat menikmati hidup baik di sini di dunia ini, demikian juga nanti di dunia yang akan datang. Yang ketiga, mengambil tempat kita. Yesaya 53 ayat 5. Yesus menderita hukuman yang seharusnya kita derita. Yang keempat, mati untuk memberi kita keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Hanya di dalam Yesus kita dapat memperoleh keselamatan. Berikutnya yang kelima, menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Hal ini tidak hanya menghapus dosa kita, namun pada akhirnya akan menyucikannya. Yang keenam, membangkitkan kita pada akhir zaman. Yohanes 5 ayat 28 sampai dengan 29. Yohanes 6 ayat 54. Ketika Yesus datang, kita akan dibangkitkan olehnya. Dan yang ketujuh, memberi kita hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 15. Akhirnya, Yesus akan memberikan hidup kekal kepada kita semua yang percaya kepadanya. Nah, sebagai sumber hidup, Yesus juga menawarkan kepada kita kehidupan. Ketika Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup, Yohanes 6 ayat 35, ia mengundang para pendengarnya dan juga kita untuk memakan roti itu. Roti yaitu mengenal Yesus dan menyatu dengan perkataannya. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 6 ayat 51. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana Yesus memberikan kehidupan kekal kepada kita? Yang pertama, melalui firman-Nya. Yohanes 5 ayat 24. Yang kedua, dengan berusaha memberi makan diri kita sendiri padanya. Yohanes 6 ayat 27. Dengan percaya kepadanya. Yohanes 6 ayat 47. Dengan mengikuti Dia. Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 28. Yang kelima, menginginkan Dia lebih dari sekedar kehidupan jasmani. Yohanes 12 ayat 25. Yang keenam, dengan memberi kita perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 sampai dengan 50. Dan yang ketujuh, ketika kita mengenal Dia. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Itulah cara atau bagaimana Yesus memberikan kehidupan kekal kepada kita. Di bagian yang kedua, hidup dalam diri kita. Yesus juga menawarkan untuk beberapa hal penting, yaitu menyangkut menerima kehidupan. Dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13, kita dapat melihat dengan jelas mana bagian manusiawi dan mana bagian ilahi dalam proses keselamatan. Ketika kita menerima Yesus dan percaya kepadanya, Yesus menjadikan kita anak-anak Allah dan mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Menerima kehidupan kekal saat ini adalah proses interaktif antara Roh Kudus dan kita. Yang pertama, Roh memberi kita iman.
Efesus 2 ayat 8. Dan dalam memberi kita iman, itu kita menjadi bertumbuh di dalamnya. Roma 10 ayat 17. Yang kedua, Roh menyadarkan kita akan dosa kita. Yohanes 16 ayat 8. Kita menjadi seorang yang bertobat. Mazmur 51 ayat 3. Yang ketiga, Roh menuntun kita kepada Yesus. Yohanes 15 ayat 26. Kita menerima Dia. Kisah 16 ayat 31. Yang keempat, Roh membuat kita dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 6. Outputnya adalah kita mengenali Dia dan akhirnya kita dibaptis. Matius 28 ayat yang ke-19. Di bagian berikutnya adalah menerima atau menolak kehidupan. Bertemu dengan Yesus mengarahkan pada satu keputusan, menerima atau menolak Dia. Dan ini berarti menerima atau menolak hidup, yaitu hidup yang kekal. Banyak yang mengambil keputusan ini karena ragu. Mereka percaya kepada Yesus jika ilmu pengetahuan, filsafat, arkeologi, atau ilmu pengetahuan modern lainnya dapat mendukung bukti tentang Yesus. Ini bukanlah hal baru. Misalnya, 10 dari 12 mata-mata yang diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian, menganalisis bukti dan sampai pada suatu kesimpulan, Tuhan tidak berkuasa menaklukkan negeri ini. Bilangan 13 ayat 31 sampai dengan 33. Namun, 2 di antara mereka menganalisis Tuhan dan menemukan buktinya. Dia mempunyai kuasa untuk mengalahkan. Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan 9. Mungkin pertanyaan bagi kita adalah, apa keputusan kita? Dan atas dasar apa kita mengambil keputusan tersebut? Hasil penolakan. Alkitab dengan jelas menjelaskan akibat dari penolakan Yesus. Jatuh ke dalam murka Allah dan dihukum. Yohanes 3 ayat 18 sampai dengan 19 dan juga ayat 36. Mengingat pandangan yang mengerikan ini, mengapa begitu banyak orang menolak Yesus? Yesus itu terang, cahayanya menerangi kita, dan kita dapat melihat diri kita sebagaimana adanya. Segala kejahatan dalam diri kita, dan memang ada banyak kejahatan yang kita miliki, terungkap karena Yesus ada terang. Yohanes 3 ayat 20. Hal terburuknya adalah jika kita tetap berada dalam kegelapan. Kita berada di wilayah kekuasaan setan. Allah membenci dan menghancurkan semua pengikut setan. Sebaliknya, berada dalam terang berarti berlindung pada naungan Tuhan yang Maha Pengasih itu. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara, mari kita mengikuti teladan Yesus untuk tetap berada dalam terang dan menolak kegelapan. Berpegang pada firman Tuhan, Matius 4 ayat 1 sampai dengan 4. Sekarang pilihan pada kita. Kita mau menerima sumber kehidupan Yesus atau kita mau menolaknya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk garis besar outline pelajaran Sekolah Sabat, khususnya di pelajaran yang ke-9 ini. Urapi kami dengan hikmat-Mu, mampukan kami untuk mengerti dan memahami. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bertemu pada pelajaran berikutnya dan jangan lupa tetap tonton video catatan dasis khususnya di dalam pelajaran Sekolah Sabat secara lengkap. Tuhan memberkati kita.